Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Alhamdulillah, di hari keempat Ramadan ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ikhwatul iman yang berbahagia, yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa hidup manusia ini tidak boleh lepas dari ibadah, karena manusia hanya diciptakan dalam rangka beribadah. Sebagaimana dinyatakan di surah Az-Zariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Karena kita itu sebagai seorang manusia dan hamba Allah, setiap nafas, setiap detik, setiap jam, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu tidak pernah boleh lepas dari kerangka berpikir ibadah. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan hidup kecuali dengan jalan ibadah. Tidak ada jalan menuju ketentraman kecuali dengan jalan ibadah. Dan andai kita menginginkan surga Allah, ridho Allah, jalannya cuma satu, yaitu ibadah kepadanya. Lantas, apa definisi ibadah itu? Mari kita definisikan. Dalam satu buku ibadah didefinisikan dengan sebutan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu ta'ala wa yardahu minal aqwali wal a'mali az-zahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup isinya perkataan atau perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin, yang Allah suka ataupun Allah ridho. Kalau perkataan kita disukai Allah, ketika kita menasihati orang, maka berarti perkataan kita itu adalah ibadah. Kalau perkataan kita itu adalah mencaci, menggunjing, dan itu Allah tidak ridho, maka itu bukanlah perbuatan ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu, baik perkataan ataupun perbuatan, yang Allah ridho, Allah sukai terhadap hal itu. Lantas apa saja cakupan ibadah? Ibadah itu cakupannya ada 3. 1, ibadah bermakna cakupannya adalah amal ibadah yang diperintahkan langsung teksnya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Ibadah yang sudah kita sering definisikan secara umum. Ibadah yang nomor 1 ini ada yang bentuknya sudah atau kaifiahnya ditentukan, seperti salat, saum, zakat, haji. Itu adalah makna ibadah yang pertama. Ataupun ada juga yang tidak ditentukan bentuknya, seperti menolong orang, talabul ilmi, kapan waktunya, bagaimana caranya, terserah manusia. Dalam hal yang tidak ditentukan ini, atau ibadah yang nomor 1 ini, membutuhkan syarat. Yang paling utama adalah ikhlasun niyah, membersihkan dari niat-niat lain. Niat kita hanyalah karena Allah. Karena ibadah yang nomor 1 ini seringkali, cakupan ibadah yang nomor 1 ini seringkali terselipi dengan istilah riya, sum'ah, atau ingin didengar, ingin dilihat oleh orang lain. Ibadah yang tidak jelas, yang tidak ditentukan bentuknya. Contoh dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwa dia menerima hadis dari Nabi, laqad ra'aitu rajulan yanqalibu fil jannah. Sungguh aku pernah melihat seorang laki-laki, dia berada di surga, dia bisa berjalan ke sana kemari, menghirup kebebasan,
fi syajaratin qata'aha min zuhri tari. Karena satu amal dia menebang pohon yang mengganggu di jalan, atau menebas dahan-dahan yang mengganggu manusia di jalan, karena tu'din nasa, yang pohon tadi atau cabang pohon tadi mungkin mengganggu manusia. Ibadah ini tidak ditentukan bentuknya, tetapi di sini pun harus ikhlas, tidak ada kepentingan lain. Talabul ilmi misalnya, harus ikhlas, tidak ada kepentingan lain, hanya karena Allah. Seringkali ibadah yang definisi cakupan ibadah nomor 1 ini, ketika sholat, ketika saum, ketika haji, menolong orang, membantu orang, ada satu penyakit, yaitu ikhlas, tidak ikhlas. Dan yang kedua, kalau ibadahnya sudah ditentukan seperti sholat, saum, haji, maka harus ada tambahnya, bukan sekedar ikhlas. Tetapi syarat ada yang kedua, ialah apa? Harus mengikuti sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kaifiyahnya seperti salat. Kaifiyahnya dari mulai awal sampai akhir telah dijelaskan bentuknya. Kemudian selanjutnya, ibadah cakupan nomor 2. Cakupan ibadah yang nomor 2 adalah perbuatan manusia yang berkaitan dengan dunianya. Perbuatan manusia yang ditujukan dengan dunianya. Misalnya ketika seseorang mencari nafkah, misalnya seseorang ketika mencari penghidupan, ataupun ketika seorang istri bekerja di rumah, seorang suami membersihkan halaman, istri mencuci, mencuci ataupun mengepel, mengurus anak. Satu hadis riwayat Imam At-Tabrani, rijalnya termasuk rijal yang sahih, dari Ka'ab bin Ujroh, marra ala Nabi sallallahu rajulun, ada seseorang yang lewat di hadapan Nabi. Kemudian para ashabu Rasulullah, sahabat Rasulullah pun melihat, min jildi wa nasyatihi, dari kulitnya yang kasar karena dia memiliki pekerjaan yang berat, rajinnya luar biasa. Faqalu, maka sahabat berkata, ya Rasulullah, laukana hada fi sabilillah, Rasul, ada ini dilakukan di jalan Allah, tentu luar biasa pahalanya. Maka Rasulullah menjawab, in kana kharaja yas'a waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Andai seseorang mencari nafkah, bekerja untuk membela atau memperjuangkan, memberikan nafkah demi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu adalah ibadah di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'ala bawaini shaykhaini kabiraini, andai seseorang bekerja mencari nafkah demi orang tuanya yang sudah tua, fahuwa fi sabilillah, maka itu pun ibadah di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'ala nafsi yu'ifuha fahuwa fi sabilillah. Dan andai seseorang mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka itu pun adalah di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'ariyaan, tetapi ketika seorang bekerja tujuannya hasilnya supaya bisa pamer, mufaharatan, supaya bisa membanggakan, bahwa fi sabilis syaitan, maka itu adalah ada di jalan setan. Sekali lagi, cakupan yang kedua ibadah adalah ketika perbuatan kita manusia berhubungan dengan dunia kita. Ya, yang kedua ini ada syaratnya agar perbuatan kita yang berhubungan dengan dunia menjadi ibadah. Ketika seorang istri bekerja di rumah tangga, mengurus anak, menjadi ibadah. Syaratnya ada yang kedua, ialah apa? Syaratnya adalah husnul niyah, meluruskan niat, membaikkan niat. Kalau yang satu, yang ibadah cakupan nomor 1 tadi, syaratnya adalah ikhlas, tidak ada kepentingan lain. Sedangkan cakupan yang nomor 2 ini, ibadah bagian nomor 2 ini adalah husnul niyah, membaikkan niat, meluruskan niat. Niatnya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, cakupan ibadah yang terakhir adalah perbuatan insting manusia. Ini bisa menjadi nilai ibadah. Apa yang disebut dengan insting? Insting itu adalah garizah manusia yang tujuannya ingin menunaikan atau ingin membahagiakan, memanjakan kebutuhan fisik, memenuhi kebutuhan fisik ataupun psikis, seperti misalnya makan,
minum, tidur, itu untuk kebutuhan biologis kita. Maka ini bisa menjadi ibadah, gitu kan, dengan beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya satu sama. Satu ialah disertai dengan husnul niyah, membaikkan niat. Bagaimana agar makan kita menjadi ibadah? Maka perbaikanlah niat kita, luruskanlah niat kita bahwa ini perintah Allah, ini adalah agar kita sehat, agar kita tidak sakit sehingga kita bisa beribadah. Kemudian yang kedua syaratnya, perbuatan tersebut dibolehkan oleh agama. Ketika makannya yang haram tidak bisa menjadi nilai ibadah, gitu kan. Tidak mengandung dosa. Ketika kita makan, misalnya kita makan di warung, ketika kita makan hasil beli, tentu tidak mengandung dosa. Tinggal kita perbaikan niat, maka akan menjadi ibadah. Kemudian perbuatan yang ketiga syaratnya, tataran yang ketiga ini, syarat agar menjadi ibadah adalah tidak melahirkan kezaliman, tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah mewajibkan ada melahirkan segala kebaikan. Ketika kita menzalimi orang lain, perbuatan yang sifatnya gerizah kita, maka itu adalah dilarang. Maka hal tersebut menjadi tercela. Dan yang terakhir itu kan, bahwa syarat itu kan yang tadi tidak mengandung kezaliman, gitu kan. Dan yang terakhir bahwa perbuatan yang sifatnya garizah tadi tidak melalaikan dari kewajiban agama yang sudah pasti. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta dan anak-anak kalian dari zikir pada Allah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka mereka akan menjadi rugi. Maka perbuatan yang sifat garizah tadi bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga kita membahagiakan psikologis kita. Kita tamasya, kita jalan-jalan, kita memanjakan psikis kita, bahkan nonton televisi pun bisa menjadi nilai ibadah dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Mungkin orang touring, orang memancing bisa menjadi nilai ibadah. Orang memancing dia membahagiakan psikisnya. Yang penting tadi tidak melalaikan kewajiban. Ketika datang waktu sholat ya sholat, ketika datang waktu kewajiban ngaji ya ngaji. Kemudian tidak ada kezaliman, tidak merugikan orang. Kemudian husnul niyah, diperbaikinya niat. Orang mancing bisa menjadi nilai ibadah. Orang jalan-jalan bisa nilai ibadah. Orang melihat pemandangan bisa menjadi ibadah. Orang tamasya dalam rangka garizahnya, memanjakan psikisnya. Jadi garizah ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga memenuhi kebutuhan psikis kita. Maka itu akan menjadi nilai ibadah. Betapa luar biasa lapangan ibadah di dalam Islam yang sangat luas. Maka tidak ada waktu yang tidak akan dinilai ibadah. Perbuatan kita seluruhnya 24 jam akan ada nilai ibadah selama memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama tadi, ibadah dalam makna yang sudah ditekskan dalam Al-Quran dan hadis, baik yang ditentukan kaifiahnya atau tidak ditentukan kaifiahnya, seperti salat, saum, yang tidak ditentukan kaifiahnya seperti menolong orang, seperti mencari ilmu. Kemudian tataran yang kedua, ketika berhubungan pekerjaan dengan dunia, orang bersyirikat, orang mencari harta, istri mengurus rumah tangga, itu pun dengan husnul niyah, maka menjadi ibadah. Yang ketiga adalah perbuatan yang sifatnya garizah, insting kita untuk memanjakan fisik juga psikis kita. Makan, minum, tidur agar fisik kita sehat. Kemudian psikis kita tamasya, kita mencari hiburan, tidak dilarang. Bahkan menyanyi pun bisa memiliki nilai ibadah. Ketika seorang telah bernyanyi, misalnya, dia akan merasakan ketenangan jiwa, dia akan merasakan ketentraman. Islam tidak agama fitrah, dia tidak akan pernah menghalangi fitrah manusia. Orang bernyanyi bisa nilai ibadah, asal tadi husnul niyah, niatnya bagus, tidak menelantarkan kewajibannya, tidak ada kezaliman, tidak merugikan orang, maka itu pun jadi ibadah. Demikian ceramah kultum, bukan kultum lagi, ini 15 menit di hari keempat bulan Ramadan
Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan di hari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.